Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokolnya. Nah, video kali ini itu sebenarnya terinspirasi daripada smartphone lipat yang kemarin baru aja rilis ya, yaitu Z Flip 3 yang sudah kita hands on juga. Terus gue kepikiran pengen nyobain smartphone unik lainnya. Yang masuk di list gue tuh salah satunya adalah si Oppo X 2021 yang layar bisa digulung gitu. Dan satu lagi tuh ada si ini nih, LG Wing yang tentu kini tidak lagi hype mengingat ini tuh barang sudah 9 bulan lalu dan ditambah lagi posisi LG Mobile yang sudah ditutup ya, tapi karena harganya kini tinggal bisa dibilang setengahnya ya. Dan gue tuh penasaran sama teknologi dual layar yang modelnya seperti ini. Anjoy. Jadilah video kali ini dan sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya di IG ya. So, kayak apa sih smartphone-nya? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. LG Wing ini tuh sebenarnya by default smartphone-nya sih sama kayak smartphone lain pada umumnya. Tuh, ya nggak sih? Yang gue suka tuh si LG selalu ngasih lebar layar tuh lebih ke atas memanjang gitu, jadi nggak melebar ke kanan kiri. Dan ini lebih enak digenggamnya ya, jujur. Meski ya nggak bisa dipungkiri smartphone itu benar-benar kayak tebal dan juga bongsor gitu ya. Karena layaknya si dua layar dijadiin satu kayak gini teman-teman. Untuk ukuran tangan cewek untuk penggunaan harian sih menggunakan layar utamanya aja udah lebih dari cukup ya teman-teman. Ya beda banget sama si Z Flip 3 ini yang kalau misalkan kita tuh untuk akses segala sesuatunya kurang leluasa lah kalau misalnya cuma lihat di layar covernya aja. Jadi mesti banget buka tutup untuk bagian si layarnya ini. Nah, kalau si LG Wings ini itu ya kayak layaknya smartphone biasa, mungkin miripnya sama si Z Fold 3 kali ya. Tapi setelah kita kayak sentuh bagian ujung sininya, boom, doi langsung menjebabar ya, mengepakkan gitu si sayapnya ya teman-teman. Ini tidak biasa dan bikin orang salah fokus sih. Asli. Ya pokoknya dengan layar kayak gini dijamin sih orang di samping kalian itu bakal bingung lah kok bisa seperti itu ya layarnya. Ya karena emang si LG Wings ini tuh fenomenal banget ya, nggak biasa buat smartphone yang layarnya itu bisa rotasi kayak gini. Bener-bener kayak wow gitu. Ya emang sih kemarin ada yang komen itu udah tidak lagi hype kak, ya kok masih zaman ya LG Wing. Ya ini sih sebenarnya walaupun sudah lewat lama tapi gue tetap penasaran sama teknologinya. Dan sebenarnya ini layar dua begini tuh buat apa kepakainya. Jadi layar utamanya tuh jumbo banget 6,9 inch dengan panel OLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate standar 60Hz aja. Iya kalian gak salah denger, standar banget refresh rate-nya. Kalau boleh dibilang yang bikin gue senang itu ya kualitas daripada layarnya. Ini waduh pokoknya nggak ada lawan ya guys ya. Buat teman-teman yang udah pernah pakai smartphone Samsung yang sudah menggunakan layar AMOLED 2X ya mirip-mirip lah ya, Betty gitu lah pokoknya untuk bagian kualitas si layarnya. Dan balik untuk bagian sisi kanan, sisi kiri itu nge-3D dan juga rasio memanjang, jadi lebih enak aja digenggam di tangannya. Nggak lebar banget gitu ya, jadi masih oke lah di tangan gue. Kecuali untuk bagian bobotnya aja guys, itu sekitar 260 gram ya, hampir setara dengan Z Fold 3 itu sekitar 270 gram gitu. Untuk layar keduanya ini tuh seluas 3,9 inch yang beresolusi 1080 x 1240. Jadi intinya tuh dengan dua layar ini kita bisa menggunakan dua layar untuk membuka aplikasi secara bersamaan. Atau bisa juga satu aplikasi bisa menggunakan dua layar ya, ini secara bersamaan juga. Misalnya nih kita pakai untuk kebutuhan main game Asphalt 9 gitu ya. Itu kan layar keduanya bisa dipakai untuk mapping dari balapannya. Cakep ya. Atau bisa juga sih layar utamanya dipakai untuk kebutuhan nonton ya, di layar keduanya ini dipakai untuk kebutuhan ngetik skrip, chatting, ataupun main Instagram. Atau gue pun kepikiran nih guys, misalkan nih smartphone-nya dijadikan kayak navigasi buat di mobil gitu ya, tinggal ditempel seperti ini. Yang layar kanan teh dipakai buat map, kok mati. Yang layar kedua ini dipakai buat kebutuhan kayak ngeplay musik. Itu ya bisa aja dengan satu smartphone. Tapi ya kenapa enggak, bisa pakai smartphone aja nih guys. Nah buat nikmatin untuk beberapa aplikasi kayak gitu sebenarnya kita tuh mesti banget ya atur secara manual dahulu nih aplikasi mana sih yang emang pengen nantinya kompatibel di layar keduanya gitu ya. Karena emang by default itu kayak cuman beberapa aplikasi aja, kayak contohnya tuh yang layaknya layanan Google ya, itu pasti udah default bisa banget kita play di layar keduanya. Terus yang menarik juga di sini kita bisa atur multi app shortcut juga ya buat aplikasi favorit kita nih yang secara simpel ke depannya. Jadi nextnya tuh nggak atur-atur lagi, tinggal pilih aplikasi mana di bagian layar depan ya, layar utama gitu ya, dan aplikasi mana di layar keduanya.
Tapi sebenarnya selain kegunaan yang tadi gue sebutin sebelumnya, selain buat entertainment, selain buat untuk kebutuhan multitasking ya, yang paling penting juga ini tuh 2 layar ini bisa dipakai dan bermanfaat banget buat mode gimbal yang ada pada bagian kameranya. Jadi benar-benar seperti kita tuh pakai gimbal beneran ya. Di layar utama itu sebagai monitor gitu, dan di layar keduanya itu sebagai menu kameranya. Yang seakan tuh di layar keduanya ada joystick gitu yang kita bisa merubah geser sisi kanan, geser sisi kiri gitu. Ops, tapi sebelum kita bahas untuk bagian mode gimbal dan lain-lainnya, kita info dulu untuk bagian kameranya ya. Ini modul kameranya, desainnya, frame-nya tuh mirip banget sama Oppo Reno 6 series yang kemarin kita cobain. Iya, itu kayak seakan simple tapi meyakinkan gitu loh guys, teman-teman ya. Dan untuk bagian kamera depannya itu dia masih menggunakan model pop-up kamera ataupun motorik gitu ya, sebesar 32 megapiksel. Untuk bagian menunya dari mulai adanya time lapse, ada juga perekaman video yang bisa merekam video hingga 4K di 60 fps, sedangkan kamera depannya itu di 4K 30 fps. Di sini kita juga bisa atur ya mic-nya gitu ya. Dari mulai yang basic, ada juga mau yang model-model ala-ala ASMR gitu, ada juga voice bokeh nih. Besok-besok bisa nih fitur-fitur kayak gini ada pada smartphone flagship lainnya ya. Sisanya untuk bagian mode kameranya sebagai berikut ya teman-teman. Buat hasil kameranya gue tuh selalu cocok sih sama karakternya LG, kayak Betty gitu lah ya sebenarnya sama hasilnya Samsung. Mungkin karena doi itu sama-sama Korea kali ya. Saturasi warnanya terbilangnya bagus ya, warna langitnya hijau daun dan juga bangunannya ya apik gitu. Kayak jarang dikecewain gitu loh teman-teman. Dan untuk hasil video sendiri itu smooth parah. Teman-teman bisa lihat untuk hasil videonya. Terus di kolom komentar pendapatnya kayak gimana ya. So, contoh rekaman untuk menggunakan mode gimbal. Jadi rekaman itu tadi pilihannya di XD dan juga Full XD. Dan ini pasti aku sambil jalan biasa dulu ya teman-teman. Dan kalau itu sebenarnya kita bisa geser gitu ya, pakai joysticknya ini. Ini benar-benar kayak tangan gue tuh stay, tapi gue ngerakinnya tuh dari si joysticknya. Gitu. Oke, jadi tapi nggak bisa sampai 360 derajat tidak ya. Itu benar-benar kayak ke kanan ke kiri gitu ya. Dan ini dia untuk hasil video ini. Gue nggak tahu nih kalau kita rubah ke ini bakal kayak gimana ya, ke yang resolusi biasanya. Ini coba ya sambil jalan sambil kita tracker kanan kiri nih. Tuh, tahu udah smooth apa enggak ntar hasilnya kita lihat aja nanti. Gue lihat sih so far smooth banget sih. Dan kalau ini untuk di 4K 60 fps. Anjay, bokehnya keren banget teman-teman. Dan untuk hasil videonya kayak gini. Tuh. Memang kalau yang 4K itu sih kalau gue saranin sih nggak usah sambil jalan ya. Kamera apapun sebenarnya. Karena biasanya sih tidak begitu stabil ya, hanya warna dan juga resolusi ya. Tapi ini kayaknya sih ngelihatnya di layar oke juga nih. Karena 60 fps mungkin ya. Fokusnya bagaimana Cin? Oke. Fokusnya bagaimana Cin? Oke. Oke lah. Daripada 4K di 60 fps ya. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya ya. Ini gue rekamnya di 1080 sih. Dan sebenarnya juga bisa di Full XD, di 4K, tapi di 30 fps, nggak bisa 60 fps kayak kamera depannya. Bakal sambil jalan kayak gini. Tahu nggak sih? Dan tadi gue tuh takut gitu teman-teman. Kayak ada yang ganggu tuh, takut mereka nyebrang gitu ya. Dan ini perhatiin juga kalau misalkan posisi belakang cahaya backlight ya, kalau kayak gini. Tuh, oke lah ya. Cuma kurang ini aja gitu, kurang gercep gitu untuk sesuaiin warna daripada si ininya, si objeknya. Oke, gitu aja tuh daripada kamera depannya. Kalau performa sendiri sebenarnya itu bisa dibilang ya biasa aja. LG itu menggunakan SoC Snapdragon 765G yang sudah 5G tentunya, jadi bukan pakai prosesor yang ngebut banget kayak seri 8 itu, enggak. Tetapi plusnya ini tuh bisa dibilang gue tuh jarang banget nemuin suhu yang panas gitu ya. Jadi so far sih aman banget untuk bagian suhunya sendiri. Ya walaupun baterai sendiri tuh 4000 mAh dengan lebar layar tuh 6,9 inch ya, tetapi tetap wajar nih guys untuk pemakaian ala gue. Bisa full seharian gitu, nggak seharian juga sih, kayak malam maghrib tuh udah mesti ngecas lagi ya. Itu kurang lebih sekitar SOT-nya di mencapai 4 jaman lebih gitu.
Pertanyaan akhirnya adalah, apakah smartphone ini layak kak buat dibeli? Ya buat teman-teman yang duitnya nggak berseri, pengen smartphone unik yang anti mainstream, yang nggak peduli kalau misalkan ada masalah kerusakan, ini ya monggo bae dibeli ya. Tapi kalau buat harian penggunaannya, terus kok teman-teman tuh agak ragu, ntar klaimnya gimana ya kalau ada kerusakan? Itu ya patutnya sih beli yang resmi aja lah teman-teman ya. Karena ini sih tahu gue secara software masih bisa dapat update nantinya ke depannya sekitar 2 tahunan gitu. Tapi kalau untuk hardware kita ya kemana gitu ya nantinya klaimnya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. HP kalian bisa begini nggak?